sebenarnya kamu itu pingin mati atau mengakhiri penderitaan? 99% jawaban itu adalah saya ingin mengakhiri penderitaan. Jadi bukan kematian tujuannya. Dok, saya tuh kalau udah tidur, saya tuh kayaknya nggak pengen bangun. Itu warning. Apa yang perlu dia lakukan sebetulnya? Kan mungkin dia udah ke psikiater juga, udah pernah dirawat gitu. Apa sih yang poin-poin penting sebetulnya harus dilakukan untuk orang-orang yang memang punya pikiran bunuh diri? Tidak ada ide bunuh diri itu seperti inspirasi mendadak, itu Nggak ada. nggak ada. Pasti proses-proses itu ada. Itulah yang kita sebut sebagai faktor risiko. Makanya dalam usaha pencegahan bunuh diri itu fokusnya kita adalah mengenali faktor risiko tentang bunuh diri. Ini adalah topik yang orang takut untuk bicarakan. Dan saya juga mau kasih trigger warning bahwa di dalam episode podcast kali ini saya akan membahas bersama narasumber topik yang mungkin bisa memunculkan trigger kepada orang-orang yang memang rentan dan punya pikiran-pikiran untuk mengakhiri hidup. Pada topik ini kita akan membahas ide dan juga topik bunuh diri. Dan untuk Hype Talk The Podcast kali ini, saya mengajak seorang narasumber yang tepat sekali untuk diajak bicara tentang hal ini, untuk kita sama-sama belajar. Tujuannya adalah untuk edukasi dan pencegahan, agar kita bisa mencegah kasus-kasus bunuh diri di Indonesia. Saya mengajak narasumber kali ini Dr. Ida Rohmawati. Halo Dr. Ida. Halo Mbak Fisya, makasih ya udah diundang. Thank you banget udah menyempatkan datang ke sini, mau berbagi sama kita semuanya. Ini saya openingnya aja udah agak heavy Ngeri-ngeri ya, gitu ngeri-ngeri ya. sedep ya gitu. Tapi saya merasa ini hal yang penting untuk dibicarakan sih, Dr. Ida. Apalagi di bidang kita kan psikiatri, ilmu kedokteran jiwa, kesehatan jiwa, banyak sekali yang berkaitan dengan kondisi di mana seseorang itu punya pikiran untuk mengakhiri hidup. Banyak yang takut membicarakannya, banyak yang takut untuk membahas di medsos karena terkena algoritma. Tapi mudah-mudahan karena ini tujuannya edukasi dan pencegahan, justru bisa membantu banyak orang ya. Tapi saya pengen tahu dulu, Dokter Ida ini memang apakah kayak mendalami gitu tentang topik-topik seputar suicide, tentang bunuh diri gitu? Ya, saya memang sangat interest dengan topik-topik itu. Dan kebetulan saya berada di suatu wilayah yang di label memiliki angka bunuh diri yang cukup tinggi gitu. Wilayah apa tuh? Saya ada di Gunung Kidul. Gunung Ya, Kidul. meskipun juga ada bubu-bubu mitos ya. Iya, banyak mitos ya katanya di daerah termasuk situ. kematian karena bunuh diri itu karena adanya pulung gantung, itu kan ada mitos-mitos ya. Jadi pulung gantung itu suatu kepercayaan di mana orang yang mati karena bunuh diri itu karena mendapatkan pulung. Jadi dalam terminologi Jawa, pulung itu artinya kayak suatu rezeki anugerah yang tak terduga gitu. Tapi konteksnya positif gitu. Oh, jadi anggapannya seperti itu. Konteks ya. Kita Konteksnya. bicara konteks secara bahasa ya. Jadi kalau misalnya kita ngomongin tentang beli tanah, itu memang dia bisa dapat itu emang pulungnya, udah rezekinya gitu. Tapi ini ada satu terminologi yang kita sebut sebagai pulung gantung, bahwa kematian karena bunuh diri itu adalah semacam anugerah takdir yang tidak bisa dielakkan. Sehingga ini menjadi ketertarikan saya untuk belajar tentang bunuh diri secara mendalam. Karena saya berada di satu wilayah yang isu tentang bunuh diri itu sangat kuat gitu. Jadi bukan awalnya bukan berarti saya memang berniat untuk belajar itu, tapi karena saya berada pada situasi itu, dan pada saat saya menjadi dokter umum di puskesmas, saya sering diminta juga visum soal itu, sehingga ini membuat saya jadi pengen tahu lebih dalam tentang masalah bunuh diri. Oke, ini topik yang saya punya banyak sekali pertanyaan di kepala saya, dan saya
baru tahu nih beberapa hal yang Dokter Ida sampaikan ini ya, dan mungkin akan banyak hal lagi yang saya akan bisa pelajari dari Dokter Ida. Tapi saya mau mengingatkan lagi sekali lagi nih bahwa trigger warning buat high people, buat audience yang menonton episode podcast kali ini dan punya pikiran-pikiran ke arah mengakhiri hidup, boleh stop dulu menonton podcast ini. Boleh untuk mengajak orang terdekat untuk menonton bersama, tidak menonton sendiri. Atau bisa juga pause, tenangkan diri dulu. Dan apabila dorongannya semakin kuat, segera cari bantuan profesional ke psikiater atau psikolog. Atau datang ke rumah sakit jiwa terdekat untuk bisa mendapatkan pertolongan secepat mungkin. Oke Dokter Ida, karena topiknya kita memang sangat-sangat triggering nih sebetulnya ya. Tapi penting banget untuk diketahui dan dibahas. Jadi karena Dokter Ida berada di wilayah yang memang isu itu cukup tinggi sehingga ada ketertarikan untuk mempelajarinya ya. Orang banyak yang berpikir orang yang bunuh diri itu kok nggak takut sama dosa ya, masuk neraka ya. Berarti kan masih banyak dikaitkan dengan moral, keimanan gitu ya. Sebetulnya seperti apa sih kalau kita bicara tentang pikiran, ide, atau rencana bunuh diri? Apa penjelasan saintifiknya tuh apa gitu? Jadi bunuh diri itu banyak sekali tinjauannya ya. Kita bisa tinjau dengan teori yang sangat lama, teori klasik dari Edwin Snowden. Jadi Edwin Snowden itu adalah seorang sosiolog. Dia mengatakan bahwa penyebab bunuh diri itu ada 4 jenis bunuh diri. 4 jenis? Ya. Yang pertama adalah bunuh diri egoistik. Jadi bunuh diri egoistik itu adalah orang melakukan bunuh diri itu sebenarnya adalah sebagai suatu cara bagi dia merawat egonya, menjaga harga dirinya. Yang ini sebenarnya dalam tanda kutip adalah keuntungan buat dia untuk melepaskan dari penderitaan. Jadi itu yang kita sebut sebagai bunuh diri egoistik. Kemudian ada yang kita sebut sebagai bunuh diri anomik, di mana ketika ada sebuah situasi atau sistem yang kacau, yang membuat orang tidak lagi punya arah tujuan. Dan kematian itu bukan hal yang harus ditakuti, dan itu ya biasa saja. Kekacauan itu membuat orang tidak lagi menganggap kematian itu adalah hal yang menakutkan, ya. Kemudian ada yang namanya bunuh diri fatalistik. Jadi bunuh diri fatalistik itu adalah ketika seseorang berada pada situasi yang sangat ketat, penuh aturan, penuh nilai-nilai, dan dia sulit membebaskan dari situasi itu. Misalnya di penjara atau di sebuah sistem pendidikan yang sangat ketat dan dia tidak bisa lari dari itu, maka dia melakukan bunuh diri fatalis. Dan yang berikutnya adalah bunuh diri altruistik. Jadi kematian yang sebenarnya ini adalah sebagai salah satu bentuk nilai-nilai kepahlawanan atau nilai-nilai yang diyakini. Seperti bunuh diri, bom bunuh diri, kamikaze kalau kita dulu ingat ya, di Jepang gitu. Harakiri itu sebenarnya adalah bunuh diri altruistik. Jadi kita nggak bisa melihat bunuh diri itu hanya dari sisi gara-gara ini dia bunuh diri itu. Tapi bunuh diri itu juga bisa kita lihat dengan perspektif yang lain ya. Ada beberapa yang dari sisi psikiatris misalnya. Kalau kita bicara dari faktor resiko, bunuh diri karena depresi. Berarti kalau bunuh diri karena depresi memang ada sistem gangguan di otak ketika dia mengambil keputusan, ada kekacauan di situ, bagian dari gejala depresi gitu. Atau bunuh diri histrionik. Jadi bunuh diri histrionik itu sebenarnya ini bukan ingin mati tujuannya, mencari perhatian, tapi ingin mencari perhatian. Misalnya kalau saya nggak dinikahin sama dia, saya mau terjun loh. Itu sebenarnya tujuannya bukan mati. Ini memang yang justru kita khawatir. Bukan yang lain, bukan nggak khawatir ya. Karena bunuh diri histrionik itu memiliki resiko kecacatan tinggi. Karena sebenarnya dia tidak sungguh-sungguh, tidak betul-betul ingin mati. Iya. Kemudian bunuh diri karena risiko dari skizofrenia. Ada halusinasi. Jadi ada bisikan yang menyuruh orang itu mati dan lain sebagainya. Itu adalah karena memang ada bisikan di situ.
Nah, yang keempat memang bunuh diri ini adalah ketika dia memang ada gangguan pada fungsi kognitif, dia tidak bisa berpikir jernih, mungkin dikaitkan dengan faktor organik, misalnya orang-orang yang memang memiliki gejala demensia yang cukup berat gitu ya, atau orang-orang yang memang ada gangguan pada sistem otaknya. Jadi kita tidak bisa mengeneralisasi bunuh diri itu karena ini jadinya seperti ini gitu. Tapi ada satu hal Mbak Vivi yang mungkin menarik untuk kita catat ya. Iya. Dari pengalaman saya pribadi, bertemu dengan mereka yang tanda kutip gagal ya bunuh diri, atau mereka yang punya pikiran untuk mengakhiri hidup. Ketika saya tanya, sebenarnya kamu itu pingin mati atau mengakhiri penderitaan? 99% jawaban itu adalah saya ingin mengakhiri penderitaan. Jadi bukan kematian tujuannya. Itu yang sering disalahpahami orang. Kita nganggap mereka pengennya mati. Bukan mati, tapi mengakhiri penderitaan. Nah, catat nih ya, teman-teman yang mungkin saat ini punya pikiran-pikiran untuk mengakhiri hidup. Mungkin saja bukan Mati. kematian yang diinginkan ya, tapi berakhirnya penderitaan. Ini Dan- powerful banget loh ini. Dan sebagai solusi dari masalah. Hmm. Jadi nganggap ini untuk mengakhiri penderitaan dan solusi dari masalah. Karena ada karakteristik yang menarik Dr. Vivi pada orang-orang yang punya pikiran tentang bunuh diri. Apa tuh karakteristiknya? Yang pertama ambivalen. Jadi meskipun mungkin dia bunuh diri altruistik ya, artinya memang pasti ada keraguan, mati nggak ya, mati nggak ya, duh kalau mati gimana ya, pasti ada ambivalensi di situ. Iya. Nah kemudian yang kedua ada namanya rigiditas. Rigid itu kan artinya kaku. Jadi karena dia mengalami distorsi kognitif, terutama orang-orang depresi yang sulit sekali berpikir jernih. Jadi distorsi kognitif itu bias pikiran. Jadi dia lebih bisa melihat sisi negatif daripada sisi positif. Dia nggak lihat sisi positif, tidak lihat jalan keluar yang lain, sehingga dia berpikir kematian itu adalah satu-satunya jalan keluar. Itu rigiditas. Tapi kalau kita masuk di ambivalensi dan rigiditas, belum tentu dia melakukan tindakan. Nah, untuk melakukan tindakan itu maka ada satu yang kita sebut sebagai impulsivitas. Ini yang bahayanya ya. Impulsivitas. Jadi impulsivitas itu sebenarnya tidak lama. Mungkin hanya beberapa menit atau kalau jamnya nggak sampai jam-jaman banget gitu ya. Tapi ketika dia ke-trigger situasi, kondisi memungkinkan untuk itu, maka kejadian tuh impulsivitas. Nah, yang menarik adalah kalau impulsivitas itu terlampaui, dia bisa minta tolong. Makanya kan kita sering ya mungkin membaca atau mendengar gitu ya, ada orang yang melakukan tindakan bunuh diri. Kemudian dalam kondisi yang sekarat gitu ya, dia bilang tolong. Pada saat itu impulsivitas Sudah terlampaui. Jadi ini adalah kegawat daruratan. Makanya penting bagi kita untuk mengetahui bahwa ada 3 hal ini yang kemudian akan mendorong seseorang untuk bunuh dirinya itu benar-benar dilakukan atau tidak. Dan ini permainan otak, Dr. Permainan Vivi. otak ya. Kalau tanda-tandanya kan berarti sebelum akhirnya seseorang itu melakukan suatu tindakan, itu apakah memang selalu dengan kayak tahap-tahapan tadi, mulai dari misalnya ide, pikiran, ada rencana sampai tindakan, atau memang ada yang kayak sangat cepat gitu tiba-tiba? Kalau impulsivitas itu tiba-tiba, tapi Impulsivitas tiba-tiba. sepanjang yang saya pelajari ya, yang sepanjang saya tahu, tidak ada ide bunuh diri itu seperti inspirasi mendadak, itu nggak ada. Pasti proses-proses itu ada. Itulah yang kita sebut sebagai faktor risiko. Makanya dalam usaha pencegahan bunuh diri itu fokusnya kita adalah mengenali faktor risiko tentang bunuh diri. Nah, jadi faktor risiko itu apa? Kalau kita bicara penelitian lagi nih ya, faktor risiko dari beberapa penelitian, orang-orang yang bunuh diri itu ternyata 80%
itu memiliki riwayat depresi. Riwayat depresi. Ya, seperti kita ketahui kan depresi itu ada 3 gejala utama, ada 7 gejala tambahan. 3 gejala utamanya murung, hilang minat, mudah lelah. 7 gejala tambahannya gangguan tidur, gangguan konsentrasi, gangguan nafsu makan, harga diri rendah, rasa bersalah atau menyalahkan diri berlebihan, pikiran tentang masa depan yang suram, pikiran tentang kematian. Nah, pikiran kematian itu sebenarnya juga merupakan salah satu dari gejala depresi. Ya. Tapi apakah kemudian pikiran tentang kematian itu dilakukan atau tidak, itu tentu ada prosesnya. Nah, faktor risiko yang berikutnya adalah perubahan perilaku yang mendadak. Jadi kalau kita ketemu orang ya, biasanya diem kok sekarang jadi happy, biasanya pelit kok sekarang jadi suka ngasih-ngasih gitu ya. Itu justru harus diwaspadai ya. Ada faktor risiko di situ. Kemudian bisa juga ini karena ada riwayat gangguan mental sebelumnya. Nah, ini yang menarik nih. Beberapa penelitian dan saya juga pernah menyaksikan sendiri atau berada pada situasi itu, orang-orang yang pulang dari perawatan rumah sakit jiwa itu justru beresiko untuk mengalami masalah mental. Mengalami bunuh diri. Bunuh diri. Menarik ya, mereka sudah dirawat dan sudah dinyatakan pulih tapi pulang kemudian kepikiran bunuh diri. Karena pada saat mereka dalam kondisi akut, itu kan insight-nya terganggu. Ya, kemudian kita rawat sehingga dia bisa kembali insight dan pulang ke rumah. Nah, ketika ke rumah itu dia menyadari aku ini mantan pasien jiwa. Dia melihat ada situasi-situasi yang triggering buat dia, maka di situ muncul. Jadi saya pernah tahu kejadian ini. Justru orang yang pulang dari rumah sakit jiwa itu memiliki kerentanan. Itu lebih harus diwaspadai ya. Lebih dari harus waspadai ya, terutama kalau dia memang ada kondisi depresi ya. Mungkin kan biasanya kalau kita di rumah sakit jiwa itu kan kondisi-kondisi akut. Nah, terus faktor genetik itu tidak bisa kita pungkiri, memang berperan ya. Jadi ada gen, bukan gen bunuh dirinya sebenarnya, tapi lebih ke personality. Gen untuk faktor risiko depresi itu memiliki kontribusi. Atau kita juga percobaan bunuh diri yang gagal. Itu faktor risiko tuh. Jadi pada umumnya ketika orang itu bunuh diri awal itu kan masih nggak yakin gitu, atau dia sudah jadi belajar tentang suatu metode tertentu. Oh, dulu misalnya kurang tinggi gitu ya, itu ada faktor risiko di situ. Jadi sebenarnya intervensi kita itu lebih kepada bagaimana lebih cepat untuk menemukan faktor risiko itu. Oke, jadi justru kita intervensinya yang paling utama di faktor risiko. Di faktor risiko ya. Nah, kalau misalnya berarti kan faktor risikonya ada beberapa nih. Tadi Dokter Ido dijelasin ya. Apa sih yang perlu dilakukan nih kalau misalnya memang ternyata nih audiens yang menonton dia merasa saya punya riwayat depresi atau saya memang sedang mengalami depresi, kemudian pernah dirawat, baru pulang rawat nih misalnya, ada faktor genetik. Apa yang perlu dia lakukan sebetulnya? Kan mungkin dia udah ke psikiater juga, udah pernah dirawat gitu. Apa sih yang poin-poin penting sebetulnya harus dilakukan untuk orang-orang yang memang punya pikiran bunuh diri? Ya, jadi bunuh diri itu kan tindakan bunuh diri itu kan sifatnya impulsif ya. Jadi bukan kalau pikiran itu bisa bertahap ya, bisa bertahan. Sekarang kita ajak refleksi dulu ya sebelum saya jawab itu. Sebenarnya pikiran kematian itu spektrum. Ini POV saya ya, spektrum. Kita itu sebenarnya semua itu kadang-kadang punya pikiran untuk kematian. Coba deh kalau misalnya kita lagi sedih gitu. Kayak saya nih kalau lagi sedih kok tiba-tiba saya kangen sama bapak saya yang sudah meninggal. Pengen pasang DP atau ada tulisan misalnya, Mama aku rindu. Sebenarnya itu adalah suatu tanda bahwa kita ada ide kepikiran mati itu meskipun hanya kecil gitu. Jadi kita mesti kenali dulu bahwa kita itu sedang nggak baik-baik saja. Karena pikiran kita
preokupasi ya kalau dalam ilmu jiwa Mhm. itu berfokus kepada orang-orang yang kita kasihi yang sudah meninggal. Mhm. Terus ada pikiran reunian fantasi gitu. Nah, biasanya itu kalau kita punya artis idola yang mati gitu, aku nanti bisa reuni itu sama artis. Ya, Mhm. pikiran-pikiran yang mungkin agak bizarre gitu Iya. ya, tapi topiknya itu adalah pikiran-pikiran tentang Kematian. kematian. Itu sebenarnya adalah trigger warning Mhm. bahwa kita itu sebenarnya ada loh kondisi yang perlu untuk mendapatkan bantuan. Mhm. Jadi harus kita akui bahwa memang kita itu lagi tidak baik-baik saja. Mhm. Nah, di situ kita perlu mencari pertolongan. Saya kutip quote-nya Dr. Santi, Mhm. gak tahu dia lupa atau masih ingat ya. Mhm. Literasi itu adalah terapi. Mhm. Jadi pengetahuan itu sebenarnya adalah obat yang terbaik. Mhm. Bukan kita self diagnosis, enggak. Tapi kita tahu pengetahuan kita, oh kayaknya saya punya pikiran atau ide Mhm. ke arah itu. Nah, segeralah untuk mencari bantuan, koneksi. Ya, meskipun kita juga nggak berarti melebih-lebihkan ya. Kalau sesekali punya pikiran kematian, mungkin orang bilang, itu kan bagus, jadi ingat akhirat, jadi nggak bandel gitu ya. Tapi ini beda, konteksnya bukan itu gitu loh. Dia merasa bahwa kayaknya aku pengen mati. Maka penting bagi petugas kesehatan untuk selalu menanyakan ide itu ketika kita melihat ada tanda-tanda depresi pada pasien-pasien kita. Jangan takut ya untuk Jangan bertanya tentang takut. hal itu. Memang kalau dari panduan WHO kita itu boleh menanyakan kematian. Mhm. Itu ada mitos fakta ya. Banyak orang takut Iya. menanyakan. Takutnya nanti Apakah jadi menanamkan ide nih kalau Iya, aku tanya gitu. iya. Tapi Itu mitos. itu mitos. Jadi faktanya menurut data WHO, orang itu kalau ditanya bahwa ada nggak kamu pikiran pengen mati, Mhm. itu sebenarnya nggak apa-apa gitu. Tapi ini budaya Indonesia. Kadang panduan WHO Iya. sama fakta di lapangan itu beda, Dr. Fisya. Jadi kita bisa bertanya tentang ide kematian itu ada berbagai cara. Mhm. Cara pertama adalah direct. Kita tanya langsung, apakah kamu punya pikiran untuk mengakhiri hidup? Kapan? Gambaranmu seperti apa? Itu direct. Iya. Tapi itu tentu butuh suatu kontrak dan hubungan terapeutis yang kuat. Mhm. Kadang kalau kita tanya seperti itu, apalagi kalau orang yang mungkin religius, maka dia bisa trigger juga. Kok orang Iya. menganggap Bisa gitu? tersinggung ya, Bisa tersinggung, resisten. ya. Karena culture kita Nggak terbiasa. nggak terbiasa bertanya soal itu. Mungkin kalau literatur barat boleh bertanya seperti itu ya. Nah, kemudian kita bisa bertanya dengan cara, kalau bahasa saya itu melipir ya. Jadi misalnya kita bertanya dengan pertanyaan bertahap. Kamu kalau pas tidur pernah nggak kepikiran kayaknya pengen tidur nggak bangun lagi? Itu kalimat yang diucapkan oleh pasien. Dok, saya tuh kalau udah tidur, saya tuh kayaknya nggak pengen bangun. Itu warning. Atau kemudian kita tanya nih, saya tuh kayaknya pengen pergi jauh. Kalimat pingin ngilang. Iya. Nah, itu sebenarnya ada metafora yang kita harus waspada. Itu sebenarnya adalah ada ide. Oke. Nah, cuman cara kita bertanya memang harus betul-betul hati-hati dan ada kontrak terapi. Saya bertanya ini karena ini. Nah, kalau memang itu dalam konteks masih ambivalen ya, masih rigiditas, barangkali kita masih bisa memberikan edukasi atau bisa memberikan psikoterapi suportif. Misalnya kita ngomong begini, nanti ketika pikiranmu itu begitu kuat dan kamu rasanya benar-benar, kamu silakan lakukan ini. Misalnya telepon siapapun atau gini, atau langsung ke UGD. Jadi dia juga di sisi-sisi impulsif itu tetap ada sisi-sisi muncul muncul ya. gitu. Aku pengen pikiran mati, tapi bagaimana aku menyelamatkan diri? Itu yang kita edukasi. Ya. Termasuk kepada keluarga. Jadi kalau ketika ada orang impulsif itu sebenarnya yang kita lakukan adalah agar dia bisa melewati masa impulsifnya. Jadi supaya itu terlewati. Ya. Jadi ada cerita menarik nih. Ada seorang kawan tuh ya. Dia udah kepikiran nih mau bunuh diri. Telepon temennya gitu.
aku kayaknya hidupku nggak ada gunanya, ini udah impulsif nih. Iya. Terus si temennya tuh bilang, sebentar aku mau tanya, dokter yang baik tuh mana ya? Anakku tuh lagi sakit panas. Kira-kira di mana ya dokternya? Si yang Yang pengen mau bunuh bunuh diri diri itu tadi diajak ngobrol gitu. Terus dia bilang, di mana ya? Iya ini gini. Dia jadi mikir kan. Nah Iya. saat itu impulsif kitanya Terlewati. terlewati. Distraction ya. Distraction. Ya. Jadi kalau ada orang-orang yang seperti itu, Mm-mm. jangan kita malah gini, kamu tuh cuma ngomong aja. Mm-mm. Jangan kayak gitu. Komentarnya jangan seperti Enggak itu ya. aja. Lebay banget sih, cari perhatian banget. Iya. Ini kalau di dalam Mhm. otak itu ada yang kita sebut sebagai istilahnya amigdala hijack gitu Iya. ya. Kan mungkin kita udah pernah baca atau sering Mhm. dengar di mana gitu ya di media sosial. Kita itu kan punya pusat eksekusi untuk Iya. memutuskan sesuatu yang kita sebut sebagai prefrontal cortex, Mhm. dan ada sistem limbik, di situ ada bagian otak yang namanya amigdala, yaitu pusat emosi, di mana tindakannya adalah fight or flight. Mhm. Jadi ketika orang dalam kondisi stres, kondisi tertekan, ada stimulus, harusnya kan pesan itu dari bagian otak yang namanya talamus disampaikan ke prefrontal cortex untuk dipikir, untuk diolah, baru dihantarkan ke amigdala, Iya. kemudian menghasilkan respon. Tapi pada orang-orang yang mengalami depresi atau mengalami gangguan mental yang berat, pesan itu oleh bagian otak yang namanya talamus tadi tidak dihantarkan ke prefrontal cortex dulu, langsung dihantarkan ke amigdala, sehingga kemudian muncul Dibajak di situ ya. eksternal respon yang mendadak. Nah itu yang kemudian kita harus memberikan jeda supaya eksternal respon atau impulsivitas itu bisa kita redakan. Kita reda dan bisa ambil keputusan dengan Betul. lebih bijak ya akhirnya ya. Oke, ini memang pembahasan yang sangat bisa dibilang heavy, berat, tapi juga memang sangat diperlukan untuk dipahami. Dan saya tadi suka quote Dr. Santi gitu ya, bahwa literasi itu adalah terapi ya. Mudah-mudahan dengan literasi ini, dengan informasi dan edukasi yang kita berikan ini, masyarakat jadi lebih paham dan itu bisa membantu mereka saat mereka punya pikiran-pikiran terkait bunuh diri. Mungkin kita nggak bisa terlalu berpanjang-panjang nih Dokter Ida ya untuk bahas topik ini, walaupun saya masih punya banyak sekali pertanyaan. Saya yakin audiens juga seperti itu. Saya mau minta closing message dari Dokter Ida, khususnya buat audiens yang mungkin punya pemikiran atau keluarga yang tahu ada anggota keluarganya punya pemikiran tentang bunuh diri. Apa yang perlu mereka lakukan, tipsnya apa, dan mudah-mudahan nanti kita bisa membahas lagi topik ini lebih mendalam sesuai dengan apa yang audiens ingin kita bahas lebih lanjut gitu ya. Saya minta Dokter Ida kasih tips buat audiens kita. Ya, untuk kamu yang punya pikiran hidup ini sudah nggak ada gunanya, ya itu adalah sesuatu yang memang kebayang itu adalah berat ya. Tapi yang perlu kita pikirkan adalah bahwa mengakhiri hidup itu juga bukan solusi. Jadi jangan ragu untuk mencari pertolongan, jangan ragu juga untuk mencari alternatif. Karena saya yakin bahwa di luar sana masih banyak orang-orang yang bersedia mendampingimu, dan jangan ragu untuk ke profesional. Untuk keluarga, jangan hakimi dengan dalil-dalil yang membuat mereka tidak merasa dimengerti. Oke, spiritual religius itu penting sebagai faktor proteksi, tapi bukan cara untuk menghakimi. Ini adalah masalah yang sangat kompleks, ada aspek psikologi, sosial, dan spiritual. Mari kita lebih berempati, dan mari kita bersama-sama mendampingi untuk mendapatkan jalan keluar yang terbaik. Karena tidak ada seorang pun yang benar-benar berani untuk mati. Karena menurut mereka mati adalah jalan keluar untuk mengakhiri penderitaan. Kita jangan tambah lagi penderitaannya. Thank you Dokter Ida. Ini poin penting banget. Sebetulnya ingin diakhiri bukanlah kehidupan, tapi adalah penderitaan. Dan buat high people yang menyimak ini, yang mungkin punya pikiran-pikiran untuk mengakhiri hidup, kamu tidak sendiri dan bunuh diri bukanlah solusi. Please get help.
cari bantuan profesional karena bantuan itu available atau tersedia. Dan reach out, cari orang-orang terdekat yang bisa mendampingimu agar bisa mendapatkan bantuan yang diperlukannya. Buat Hi People yang ingin topik ini kita bahas lebih lanjut, please tulis di kolom komentar. Mudah-mudahan apa yang kita bahas kali ini bermanfaat ya. Thank you so much Dr. Ida. Makasih. Thank you. Semoga banyak yang tertolong ya. Ya. Makasih. Bye-bye.